Baik, selanjutnya pemirsa kami akan bawa Anda juga untuk bisa mendapatkan informasi dari rekan kami, Happy, yang saat ini sudah berada di Banyuwangi. Baik, Happy, bisa berikan atau bisa Anda sampaikan informasi terbaru mengenai hal ini? Ya, rekan Putri Viola, saat ini saya ada di Pelabuhan LCM di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dapat saya kabarkan, untuk saat ini ada beberapa ambulan yang sudah standby di Pelabuhan LCM ini atau dermaga pantai. Dan saya lihat ini sepertinya jenazah, ada satu korban yang ditemukan dan itu sudah dibawa oleh kapal yang mengevakuasi. Sekarang ini sedang proses diturunkan untuk dibawa langsung ke ambulan ini, rekan Viola. Sementara untuk penumpang yang selamat, dikabarkan juga dievakuasi ke Pelabuhan LCM Ketapang, kemudian akan ditaruh di tempat khusus untuk mereka bisa beristirahat sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Begitu rekan Viola. Happy, mungkin bisa Anda informasikan kepada kami sejauh ini sudah ada berapa penumpang yang berhasil menyelamatkan diri dan kembali ke Pelabuhan Ketapang? Iya, menurut data manifest itu ada sekitar 43 kalau tidak salah Putri Viola, menurut Bapak Rocky Sundaru yang tadi sempat kita konfirmasi. Sementara ini kita masih belum mendapatkan data untuk yang selamat ini berapa. Kemudian yang jelas saya mendapatkan informasi satu yang meninggal dunia, ini adalah petugas ASDP atas nama Bapak Puyu kalau tidak salah, dan jenazah sudah dievakuasi dan sekarang ini ada di Pelabuhan LCM Ketapang untuk selanjutnya dievakuasi ke RSUD Blambangan. Karena untuk dievakuasi ke Gilimanuk ini ternyata menurut perhitungan petugas evakuasi atau tim SAR ini lebih dekat untuk ke Banyuwangi. Begitu rekan Viola. Baik, jadi dari data manifest yang Anda dapatkan, kapal ini memiliki ataupun di dalamnya ada penumpang sebanyak 43 orang. Begitu? Mungkin Anda juga dapat data yang Ya. Rekan Putri, informasi yang saya dapatkan ketika berangkat dari Pelabuhan LCM Ketapang menuju Bali atau Gilimanuk Bali, kapal ini memang syarat muatan, banyak penumpang dan juga kendaraan-kendaraan besar. Kemudian ketika di perairan Gilimanuk akan sandar atau tepatnya di lampu merah Gilimanuk, ternyata diduga terjadi blackout sehingga mati mesin dan juga akhirnya seperti itu yang kita lihat kondisinya. Kapal terbalik kemudian dikabarkan menghilang dan juga ada satu korban yang meninggal dunia yang ditemukan oleh petugas tim SAR. Begitu rekan Putri. Ya, Happy, Anda mengatakan kapal ini syarat muatan. Kalau tadi sudah di awal Anda berikan informasi di dalamnya mengangkut ataupun ada 43 orang sebagai penumpang. Untuk kendaraan yang ada di dalam tersebut ada berapa? Mungkin Anda bisa berikan informasi dari data manifest. Data manifestnya saya masih belum bisa, saya sudah mendapatkan tapi belum mendapatkan keterangan resmi dari petugas ini rekan Putri. Jadi memang tersebar beberapa data tentang data manifest. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan kita informasikan lebih lanjut rekan Putri Viola. Untuk korban yang meninggal dunia, Anda selain tadi jenis kelaminnya kalau saya tidak salah pria, mungkin Anda data-data lainnya termasuk berasal dari mana? Apakah berasal dari Banyuwangi, kemudian usia berapa? Petugas ASDP ini berasal dari Banyuwangi rekan Putri Viola, dan sekarang ini ambulans sudah berangkat menuju ke rumah sakit mengevakuasi korban yang meninggal dunia dan juga yang mengalami luka-luka dan juga syok begitu. Baik, Happy, mungkin bisa Anda berikan informasi juga pada saat kapal ini berangkat bagaimana cuaca? Kami ingin mengkonfirmasi, tadi sempat diinformasikan bahwa tidak ada kendala dengan cuaca. Apakah betul seperti itu menurut keterangan dari pihak pengelola setempat? Iya, ketika saya tiba di Pelabuhan LCM Ketapang atau Pelabuhan Pantai ini, situasinya tidak terlalu banyak ada angin ya rekan Putri. Dan juga saya lihat juga aktivitas pelayaran dari Ketapang Gilimanuk maupun sebaliknya juga berjalan dengan lancar. Tidak ada gangguan di tengah jalan misalnya angin kencang ataupun juga hujan begitu. Baik, untuk muatan kapal ini sendiri, apakah memang sesuai dengan kapasitasnya atau sebenarnya ada kelebihan muatan? Apakah Anda dapat informasi mengenai hal ini? Ya, rekan Putri Viola, saya belum bisa mendapatkan keterangan resmi karena ini petugas sendiri masih melakukan proses evakuasi dan juga melakukan penyelamatan begitu. Jadi untuk lebih apakah ini lebih mungkin kelebihan muatan atau bagaimana?
kita menunggu keterangan lebih lanjut dari petugas yang berwenang. Begitu. Baik, Happy, mengenai kelanjutan dari proses evakuasi ini, mungkin Anda ada informasi terbaru. Berapa personil atau mungkin juga ada personil tambahan, mengingat hari ini juga sudah malam, ada kendala tersendiri sepertinya yang dihadapi di lapangan oleh para petugas yang melakukan evakuasi ini. Iya, rekan Putri Viola, di sini saya melihat ada petugas tim SAR, kemudian juga ada Basarnas, ada TNI AL, kemudian juga ada warga sekitar dan juga keluarga, diperkirakan adalah calon penumpang yang akan menuju kapal. Mereka semuanya ada di pelabuhan Ketapang ini, LCM Ketapang. Sebagian memang para petugas itu mengevakuasi para korban yang meninggal maupun yang juga sudah selamat. Kemudian juga ada juga yang bertugas untuk mengatur agar pelayaran di Selat Bali ini tetap berjalan seperti biasa, begitu rekan Putri. Happy, adakah Anda melihat atau mungkin justru sudah sempat berbincang-bincang dengan anggota keluarga mungkin atau mungkin teman dari penumpang yang coba untuk memeriksa atau mengonfirmasi dengan datang ke pelabuhan Ketapang saat ini? Ya, rekan Putri, sementara memang saya belum ketemu dengan keluarga korban, belum sempat berbincang-bincang karena memang semuanya terkonsentrasi bagaimana untuk keselamatan keluarga mereka masing-masing. Kemudian saya sendiri juga berusaha untuk mencarikan data selengkap mungkin untuk bisa saya kabarkan untuk pemirsa, tapi yang jelas KMP Yunis yang ada melakukan pelayaran dari Ketapang menuju Gilimanuk ini membawa sekitar 43 manifest, begitu, data manifest. Baik, proses evakuasi saat ini sedang berlanjut. Anda melihat ataupun mendengarkan dari tim SAR yang berjaga di sana, yang bertugas di sana, kendala apa saja yang dihadapi selain karena ini sudah malam tentunya menjadi lebih gelap? Ya, untuk di perairan Selat Bali sendiri memang gelap ini rekan Putri ya. Sementara bisa saya kabarkan untuk cuaca di pelabuhan SDP Ketapang maupun yang di LCM Ketapang sendiri ini landai, tidak ada tidak ada aral melintang. Yang jelas proses evakuasi masih terus dilakukan ini, rekan Putri. Baik, Happy, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Nanti kami akan terus tunggu bagaimana update informasi terbaru yang bisa disampaikan oleh Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam Happy. Terima kasih. Baik, berikutnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor SAR Provinsi Bali. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Ya. Bapak Gede Darmada. Betul Mbak. Selamat Baik. malam. Pak Gede Darmada, mungkin bisa diberikan informasi Pak, bagaimana saat ini tim SAR melakukan proses evakuasi? Hasilnya sudah ada, mungkin ada perkembangan terbaru, sudah ada berapa penumpang yang berhasil diselamatkan dan sebagainya? Baik, terima kasih Mbak TV One. Dapat kami informasikan sesuai hasil evakuasi yang diperoleh di lapangan oleh teman-teman tim SAR yang lebih awal dari Basarnas berada di lokasi. Karena ini kejadiannya begitu cepat. Sampai saat ini, laporan anggota kami dan kami juga perjalanan menuju ke lokasi bahwa 17 orang telah dievakuasi oleh KMP Samudra Utama. Kemudian 27 orang dievakuasi oleh kapal motor penyeberangan Swakarya. Jadi untuk evakuasi yang dilaporkan sementara oleh dua kapal tersebut berjumlah 44 orang. Ini dievakuasi menuju pelabuhan Ketapang karena mengingat di Gilimanuk tidak memungkinkan untuk sandar dua kapal tersebut. Kemudian hasil evakuasi juga oleh nelayan yang betul berada di lokasi kejadian tadi itu dievakuasi pula 4 orang. 2 laki-laki dan 2 perempuan. Dan kami masih mencari atau masih mengidentifikasi umur keempat orang ini. Dan keempat orang tersebut berada di Puskesmas Gilimanuk. Dan itu dievakuasi korban berada di Puskesmas Gilimanuk. Dan data-data detailnya untuk nama dan segala macamnya
kami masih dalam identifikasi itu. Berarti Pak Gede, kami konfirmasi kembali untuk sejauh ini penumpang dari kapal ini yang berhasil diselamatkan total adalah 48 Pak dari data sementara. Betul, dari data sementara seperti itu. Baik, Sedangkan untuk data manifest, kami masih koordinasi dengan SDB dan berkoordinasi dengan teman-teman di Banyuwangi. Karena kapal ini berangkat dari Ketapang Banyuwangi, sehingga data manifest ada di Banyuwangi untuk memastikan berapa jumlahnya jumlah penumpang dan muatannya demikian. baik Pak Gede. Apakah kemudian rekan-rekan SAR di lapangan mendapatkan informasi Pak dari para penumpang yang sudah berhasil diselamatkan bahwa masih ada anggota keluarga mereka yang belum ditemui atau belum terlihat Pak hingga saat ini? Jadi untuk keterangan seperti itu, karena yang selamat ini posisinya masih belum standar. Masih menuju pelabuhan Ketapang. Ya, informasi dan kami menggali informasi seperti apa yang dimaksud tadi belum sempat kami lakukan. Baik, Pak Gede, mungkin juga bisa diinformasikan kepada kami bagaimana kondisi dari para korban yang berhasil diselamatkan tersebut. 4 orang memang dibawa ke puskesmas, apakah kondisinya sudah mendapatkan perawatan ataukah mungkin ada luka yang dialami? Lalu bagaimana mungkin kondisi dari 44 penumpang yang saat ini memang belum sandar di Ketapang? Adakah informasi dari rekan tim SAR yang berada di kapal tersebut? Jadi informasi kami lewat radio dengan kedua kapal tersebut yang kita monitor lewat radio karena kapal tersebut belum standar. Awal 44 penumpang tersebut kondisi selamat. Dan 4 orang ini yang dievakuasi Puskesmas Gilimanuk sedang dalam perawatan. Kami belum bisa memastikan kondisi tubuhnya. Jadi karena keempat korban ini belum bisa diajak berkomunikasi. Ya. Baik Pak, hari sudah semakin malam Pak Gede, bagaimana upaya tim SAR untuk melakukan evakuasi Pak? Apakah terus berlanjut, kemudian mungkin kendala apa yang dihadapi dan sebenarnya alat apa yang dibutuhkan untuk bisa mengatasi masalah di lapangan? Untuk situasi malam ini di lokasi kejadian, kami sambil menunggu konfirmasi daftar manifest, 2 Brigade Polisi Pur Basarnas masih berada di lokasi. Dan teman-teman potensi sementara tadi sudah melakukan evakuasi, khususnya dari komunitas pelabuhan Gilimanuk, baik itu Polri maupun dari Kepolisian dan TNI. Dan untuk luar rem kami sementara masih memantau karena untuk kapal yang tenggelam ini sudah tidak terlihat lagi demikian. Mohon maaf, untuk bangkai kapal sudah tidak terlihat. Nah, cuaca agak gelap, cuaca mulai gelap. Ini sedikit kesulitan untuk melakukan pencarian lebih lanjut. Tapi kami tetap masih berupaya untuk mencari di permukaan demikian. Baik Pak Gede, apakah Pak Gede juga sudah mendapatkan kronologi bagaimana tenggelamnya kapal ini Pak? Untuk kronologi awal yang kami dapatkan, kapal awalnya terlihat seperti terseret arus dekat di pelabuhan Gilimanuk. Setelah dari Ketapang kurang lebih 500 meter mendekati pelabuhan Gilimanuk, kapal terlihat seperti terseret arus, kemudian kapal miring dan selanjutnya tenggelam. Baik Pak, pada saat keberangkatan tersebut kalau tadi Pak Gede mengatakan terseret arus, artinya memang gelombang saat itu sedang besar Pak, sedang tinggi? Untuk gelombang kami tidak pastikan, tapi yang seperti diketahui secara umum bahwa Selat Bali itu memang arusnya sangat kuat Pak. Arusnya sangat kuat, walaupun ombak kadang tidak tinggi, tapi arus begitu kuat. Dan detailnya tentang penyebab pastinya tentunya kami tidak bisa memastikan. Itu hanya terlihat visual oleh beberapa saksi mata. Di kronologisnya terlihat seperti itu. Namun teknis di dalam kapal sendiri itu penyebabnya kami tidak tahu Pak.
Baik, Pak Gede, apakah tim SAR ini kemudian sempat juga memeriksa manifest kapal tersebut di hari-hari sebelumnya, Pak? Jadi mungkin bisa terbayang ataupun diperkirakan kapasitas dari kapal tersebut, jumlah krunya, atau juga mungkin sehari-hari rata-rata ini kemudian mengangkut berapa orang? Untuk kami tidak berani mengira-ngira ya tentang hal itu karena untuk manifest sepenuhnya menjadi ranah HSDP khususnya yang di Ketapang. Karena ini masuk kategori jembatan penyeberangan, jadi ranahnya transportasi darat yang ada di Ketapang. Nah, kami masih mengupayakan, mudah-mudahan nanti manifest yang kami dapatkan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena pengalaman-pengalaman biasanya untuk kecelakaan di laut, ada sebab kami memastikan secara persisi itu untuk manifest penumpang demikian. Baik, tapi Pak lalu lintas penyeberangan Pak Ketapang Gilimanuk beberapa saat belakangan ini atau setidaknya beberapa pekan belakangan ini apakah mengalami kepadatan atau justru lebih melandai? Yang jelas selama pandemi, apalagi dengan masuknya ada pengetatan masuknya ke Bali ya melalui JR, jumlah penumpang dan arus penyeberangan tidak begitu padat lah, tidak begitu ramai. Sekian, Mbak. Baik, untuk tim medis mungkin Pak bisa dijelaskan komposisinya, personilnya seperti apa Pak yang sudah bersiap di Ketapang? Mohon diulang. Ya, untuk tim medis Pak mungkin bisa dijelaskan personilnya, komposisinya yang saat ini sudah bersiap di Pelabuhan Ketapang Pak? Kami hampir beberapa potensi telah melakukan upaya pencarian tadi di permukaan, pertama unsur teman-teman TNI Polri, kemudian unsur perhubungan dan dibantu juga nelayan yang memang lebih awal dan lebih dekat dengan lokasi kejadian, yang melihat lebih awal dan lebih dekat kejadian dan memberikan bantuan langsung. Kemudian kami mendapatkan informasi tersebut baru menuju lokasi dan saat kami mendekati lokasi kejadian juga bahwa beberapa evakuasi telah berlangsung dan sampai saat ini juga 2 Brigade Infantry Basarnas yang berada di lokasi belum mendapatkan ataupun tidak melihat tanda-tanda korban yang dievakuasi. Suasana di laut saat ini kami masih komunikasi terus lewat radio sampai ke lokasi dengan tim yang ada di lapangan bahwa sudah mulai lengang untuk di lokasi kejadian. Pak, untuk 2 kapal yang tadi Bapak informasikan yang mengangkut total ada 44 orang yang berhasil dievakuasi, tadi memang belum merapat ataupun belum berlabuh. Kira-kira akan memakan waktu berapa lama lagi Pak untuk sampai di Pelabuhan Ketapang? Paling kurang lebih 30 menit lagi akan sandar, 20-30 menit lagi akan sandar. Dan kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Banyuwangi nanti untuk memastikan kondisi kesehatannya nanti 44 orang yang dievakuasi. Baik, tahapan berikutnya Pak, ketika 44 orang itu kemudian sudah sampai di Pelabuhan Ketapang, apa langkah-langkahnya setelah pasti akan ada pemeriksaan di tempat tersebut, kemudian akan dibawa kemana Pak? Yang jelas ini penumpang kan datangnya dari Ketapang ya, mudah-mudahan keluarganya sebagian besar juga di sana, tapi tidak untuk kemungkinan juga penumpang dari Bali. Ya. Nah, nanti sepenuhnya akan pihak HSDP ya, khususnya yang mengelola penyeberangan ataupun owner kapal ini untuk memfasilitasi harapan kita. Kami sedang berkoordinasi juga dengan kantor SAR Surabaya, khususnya postar yang ada di Banyuwangi, untuk mengkoordinasikan langkah-langkah lanjutan terhadap 44 penumpang yang dievakuasi. Baik, tapi mungkin juga bisa diberikan informasi Pak untuk kondisi ketersediaan rumah sakit sendiri sebenarnya di Banyuwangi seperti apa Pak? Jika mungkin nanti dari para penumpang yang berhasil dievakuasi tersebut membutuhkan tempat atau membutuhkan rumah sakit untuk bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut Pak? Saya pikir untuk yang dievakuasi sudah diantisipasi ya oleh teman-teman kesehatan pelabuhan yang ada di Gilimanuk, dan kita tidak bisa menduga-menduga tentang terutama kondisi kesehatan 44 orang ini, apakah memerlukan perawatan lanjutan atau tidak. Kami nanti akan koordinasikan dengan
kantor kesehatan pelabuhan. Toh sekiranya memang memerlukan perawatan lanjutan, tentunya KKP akan merujuk ke rumah sakit daerah terdekat. Dan sekiranya memang kesehatannya dianggap cukup untuk pemeriksaan setempat, mungkin hanya dilakukan pemeriksaan setempat gitu ya. Baik, Pak, mungkin juga langkah berikutnya, Pak, selama beberapa jam ke depan ini, karena mungkin ini juga bersaing dengan waktu. Betul. Jadi untuk sementara yang bisa kita ambil ya, karena ini juga malam ya, kami melakukan pencarian daerah permukaan. Karena kalau kita lihat tadi beberapa video yang kita lihat di media sosial, mudah-mudahan semuanya pakai life jacket ya, dan tadi berhasil dievakuasi oleh ketua kapal tersebut yang memang berada dekat dengan lokasi. Dan namun kami tetap mengantisipasi kiranya ada masih beberapa penumpang yang tertinggal ataupun masih tidak tercatat dalam manifest. Namun upaya yang dilakukan kami masih dalam melakukan pencarian permukaan, karena jujur saja sampai saat ini atau sampai pada jam ini bangkai kapal tersebut sudah terlihat, sudah tidak terlihat lagi. Kami belum bisa memprediksi kedalaman lokasi kejadian kapal itu tenggelam, sehingga keputusan untuk pencarian lanjutan mungkin kalau memang harus penyelaman, keputusan itu hanya bisa kami pertimbangkan besok pagi setelah melihat kondisi alam kemudian dan kondisi kedalaman demikian. Baik, Pak Gede. Pak Gede, apakah juga mendapatkan keterangan mengenai kondisi kapal ini cukup memadaikah jumlah persediaan life jacket ataupun juga peralatan penyelamatan lainnya, sesuaikah dengan penumpang yang ada di dalam kapal tersebut? Belum, kami tidak mendapatkan informasi tentang hal-hal alat keselamatan itu, dan itu pun kami belum menggali sejauh itu informasi tentang alat keselamatan yang ada di kapal, sehingga kami tidak bisa menduga tentang layak dan tidaknya kapal tersebut untuk layar. Baik, Pak. Dari pengalaman juga, Pak, yang sudah dilakukan oleh tim SAR ini, kondisi saat ini ketika kapal ini kemudian tidak terlihat, ini kemungkinan terburuk apa, Pak, yang terjadi, Pak? Ya, kalau sampai tidak terlihat ada kemungkinan memang tenggelam di dalam ya. Jadi setelah miring ya tenggelam, karena biasanya kapal penyeberangan Ketapang Gilimanuk kan banyak memuat truk-truk kargo juga atau truk-truk permuatan, sehingga beban kapal sangat mudah ditenggelamkan. Dan kita mungkin sebaiknya kita berpikir positif dulu, Pak. Mudah-mudahan ini antisipasi segera kita dapatkan, dan korban yang dievakuasi ini memang semuanya sudah benar-benar evakuasi, sehingga juga memberikan peluang untuk kemudahan kita bekerja dan mengambil keputusan besok. Baik, Pak Gede, kami akan terus tunggu, Pak, informasinya, termasuk juga dengan jumlah korban yang berhasil dievakuasi. Mungkin kami kembali lagi mengkonfirmasi, Pak, sejauh ini hanya sekedar untuk bisa memeriksa apakah ada yang berhasil diselamatkan lagi. Karena total tadi Pak Gede mengatakan terakhir adalah 48 orang, Pak, begitu. 44 orang ini masih ditunggu kedatangannya, sekitar mungkin lebih kurang 30 menit lagi untuk bisa sampai ke Pelabuhan Ketapang. Seperti itu, Pak, dan akan dilakukan nanti proses pemeriksaan kesehatan. Begitu mungkin langkah-langkahnya, Pak. Oke, betul, Mbak. Nanti akan kami informasikan kembali. Kiranya memang kita sadar nanti untuk penumpang ini yang dievakuasi. Baik, mungkin juga Pak, selain tim medis, kemudian tim SAR juga bekerja terus, apakah mungkin yang dipersiapkan oleh lainnya selaku petugas gabungan untuk bisa bersiaga, Pak, dalam mempersiapkan kedatangan ataupun menerima kedatangan dari para korban yang berhasil dievakuasi ini, Pak? Ya, kita intinya berkoordinasi, Mbak, dengan komunitas pelabuhan yang ada. Disiapkan ambulans oleh KKP, ya. Teman-teman TNI Polri juga membantu menyiapkan, dan khususnya juga pengelola pelabuhan dari ASD sendiri. Langkah-langkah itu pasti sudah dipikirkan untuk mengantisipasi, terutama mengantisipasi kondisi medis 44 orang yang dievakuasi ini. Ya. Iya, Pak Gede.
Kemudian apakah juga proses evakuasi ini mengganggu lalu lintas penyeberangan hingga saat ini Pak? Apakah masih tetap dibuka hingga malam hari ini? Ya, penyeberangan tetap jalan, Pak. Nah, penyeberangan masih berjalan. Namun, seiring dengan malam dan suasana pandemi, tentunya tidak seramai biasanya, sehingga ada pengurangan trip kapal untuk kapal Gili Manuk. Seperti yang saya informasikan, suasana di lokasi kejadian pun sekarang sudah agak lengang malam, dan hanya ada kami untuk mencari peluang kiranya masih ada penumpang yang belum terevakuasi. Hanya itu yang kami lakukan sementara. Ya, kapal motor penumpang Yunis ini dalam sehari bisa melakukan penyeberangan berapa kali, Pak? Basarnas tidak mencatat sampai sejauh itu, Mbak, berapa kali penyeberangan. Ya, Pak. Karena data itu mungkin di ASDP atau di perhubungan laut. Baik, Pak. Ya. Ya, agak terputus, Pak. Ya. Baik Pak Gede. Kami akan terus pantau Pak, nanti informasi disampaikan oleh Pak Gede bagaimana perkembangan selanjutnya dari proses evakuasi ini yang akan terus berlanjut, karena setidaknya kami juga bisa berikan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Gede. Sudah ada 48 orang yang berhasil diselamatkan, dievakuasi, 4 orang diantaranya sudah berhasil dibawa ke puskesmas dan dilakukan perawatan yang ada di sana. Kemudian juga tim SAR ini akan menindaklanjuti, melihat langkah berikutnya dari melihat apa kondisi di lapangan. Begitu ya Pak? Jadi